Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Matsuri dan Mbak Ratna Jita. Hari ini tanggal 4 April tahun 2022 akan dilakukan uji komprehensif atas nama Ratna Juwita, mahasiswa PPG Prajabatan LMPK Universitas Barat tahun 2021. Sebelum kita mulai, saya konfirmasi kembali, Mbak Ratna hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Siap melaksanakan uji komprenya? Insya Allah siap. Pak Idam melihat di LMS-nya, Mbak Ratna sudah mengupload 2 perangkat, kelas 4 dan kelas 6. Ya. Pak Idam sudah dengan Pak Matsuri mempraktekkan perangkat kelas 4. Ya. Pak Idam beri waktu nanti untuk mempraktekannya maksimal 15 menit. Jika nanti sebelum 15 menit sudah kami stop, berarti kami cukup praktek pembelajarannya. Ya. Jadi jangan kaget kalau sudah stop Mbak, gitu, udah stop ya sudah selesai. Ya. Nanti setelah mempraktekkan perangkat kelas 4-nya, nanti baru kita lanjutkan dengan tanya jawab dengan Pak Matsuri dan Pak Idam. Bisa dipahami, Mbak Ratna? Ya Pak, paham. Ya, bisa dimulai? Dimulai dari 10.35 ya Pak, berarti 15 menitnya ke 10.45. Ya, maksimal ya 15 menitnya ya. Siap ya, Pak. Nanti kita stop jika memang sudah cukup, dirasa cukup. Oke, saya silakan dimulai. Sekarang nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Berjumpa lagi dengan Bu Ratna di sini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh yang piket hari ini. Silahkan Suci, silahkan pimpin doa. Amin. Untuk hari ini sudah pada mengisi absen di link Google Form yang sudah Bu Ratna kirimkan ya. Bagi yang belum, silahkan nanti setelah pembelajaran bisa diisi. Hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dalam kegiatan hari ini sehingga kita bisa berjumpa pada pembelajaran hari ini. Disiapkan, yang pertama ada link bahan ajar yang sudah Bu Ratna kirimkan lewat grup WhatsApp. Bisa dibuka link bahan ajarnya atau bisa di print out. Kemudian siapkan buku dan pulpen serta media konkret, bola, dan mainan mobil-mobilan ya, seperti yang Bu Ratna sampaikan di grup WhatsApp. Dan jangan lupa, walaupun kita sudah vaksinasi, pandemi belum berakhir anak-anak, jadi tetap terapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Apakah itu mobilitas? Artinya pergerakan. Jika dirasa tidak perlu keluar rumah. Hari ini hari apa ya? Iya, hari ini adalah hari Senin. Hari Senin. Tanggal berapa anak-anak? Benar, tanggal 4 April 2022. Ingatkah kalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tema 8, subtema 2, pengertian gaya dan teks fiksi. Adakah yang masih ingat apakah itu yang dimaksud dengan gaya? Siapa yang bisa? Iya, benar Hanif. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang membuat sebuah benda itu bergerak. Sedangkan teks fiksi adalah teks yang ditulis oleh pengarang berdasarkan hasil imajinasi atau tidak nyata. Lalu hari ini kita akan belajar apa saja ya? Hari ini kita akan belajar untuk tema 8, subtema 3. Dibuka ya bahan ajarnya. Tujuan belajar hari ini yang pertama, mengaitkan gaya dengan gerak di lingkungan sekitar, kemudian menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak, yang ketiga, menganalisis tokoh pada teks asal mula Telaga Sarangan, yang keempat,
menunjukkan hasil analisis tokoh pada teks asal mula telaga sarangan secara lisan, tulis, dan visual. Sebelum kita bernyanyi, mari ikuti Bu Ratna dulu. Kita melakukan tepuk PPK atau pengembangan pendidikan karakter. Ikuti Bu Ratna ya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, apakah itu integritas? Integritas itu adalah kejujuran anak-anak. Kita biasakan diri kita untuk bersikap jujur ya. Sekarang mari kita nyanyikan lagu Desaku bersama-sama ya. Dari pemandangan desaku ini, seperti tema kita hari ini anak-anak, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Di mana daerahnya Bu Ratna di sini adalah dekat dengan Telaga Sarangan. Pemandangannya sangat sejuk, banyak pegunungan, kemudian sawah-sawah. Seperti lingkungan kalian hari ini juga ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Bu Ratna akan membagi kalian ke dua kelompok agar lebih mudah dalam mengikuti kegiatan belajar hari ini. Kelompok yang pertama ada kelompok telaga, dan kelompok yang dua ada kelompok sarangan. Hari ini sudah membaca semua kan? Kalian bisa meningkatkan bacaan kalian melalui bahan ajar yang Bu Ratna siapkan, ataupun yang ada di perpustakaan. Siapa yang mau membantu Bu Ratna membaca paragraf pertama dari teks bangga terhadap daerah tempat tinggalku? Ada di bahan ajar halaman kelima ya. Ya, silakan Hanif dibaca paragraf pertama. Hari ini adalah hari Minggu. Nana dan keluarga pergi berwisata. Lalu paragraf kedua, silakan Bu Nur. Ya, pada hari libur banyak pengunjung yang berwisata ke Sarangan. Nah, mobilnya di sini mogok ya mobilnya Nana. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Ketika mobilnya Nana mogok, kemudian didorong, maka mobil yang tadinya diam akan bergerak maju. Ini contoh dari videonya, bisa kalian amati ya. Mobilnya Nana, Telaga Sarangan mogok karena banyak kendaraan yang lewat di hari libur. Kemudian ada petugas kepolisian yang sigap mendorong mobilnya, sehingga mobilnya bergerak maju. Kembali. Menurutmu, apa yang terjadi dengan mobil Nana setelah didorong? Benar, mendorong merupakan gaya yang dapat menyebabkan ban mobil bergerak maju. Dan dalam kehidupan, banyak sekali contoh dari hubungan antara gaya dan gerak. Bu Ratna punya beberapa contohnya seperti berikut. Yang pertama, gerak dari pengaruh gaya terhadap benda adalah menggerakkan benda yang diam. Kedua, membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, mengubah kecepatan gerak benda. Dan keempat, mengubah arah gerak benda. Kemudian, yang terakhir, mengubah bentuk benda. Di sini, Bu Ratna juga punya contohnya, ada mobil-mobilan. Anggaplah ini tadi mobilnya Nana ya. Mobil Nana ketika mogok, dia akan diam. Lalu didorong. Maka dia bergerak maju. Kemudian, Bu Ratna juga punya. Apakah ini? Iya, ini kotak obat. Bentuknya yang pertama apa? Bentuknya balok. Kemudian, Bu Ratna remas ya. Apa yang terjadi? Siapa yang bisa? Benar, Trisna. Jadi, bentuknya ini sudah berubah kan? Jadi, pengaruh gaya terhadap benda bisa mengubah bentuk benda. Ini, Bu Ratna punya contoh lagi. Menurut kalian, dari contoh mendorong mobil, kemudian menimba, dan mendorong meja, itu termasuk dalam pengaruh benda, pengaruh gaya apa ya? Ya, benar, gaya menggerakkan benda yang diam.
Kemudian ada gambar orang yang menahan bola atau kiper, anak yang menghentikan sepedanya, dan anak yang menghentikan troli dari troli belanjaan mainan. Ini termasuk benar, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Nah, ini seperti yang contohnya Bu Ratna tadi. Dari tanah liat, kemudian dibentuk, kemudian kaleng minuman, diremas, serta telur yang tadinya bundar, kemudian pecah. Ini termasuk dari benar, gaya mengubah bentuk benda. Ada bola basket, Bu Ratna juga punya. Jadi saat kita menjatuhkan bola, terlihat? Ya, menjatuhkan bola basket ke lantai, maka bola akan terpantul. Ini termasuk dalam pengaruh benda. Ya, benar. Benar, Hanif. Gaya mengubah arah gerak benda. Hebat-hebat ya. Ada lagi, saat mengayuh sepeda menjadi semakin cepat, dan pedagas pada kendaraan yang ditekan menjadi lajunya lebih cepat, itu termasuk gaya mengubah kecepatan gerak benda. Nah, setelah kalian belajar bersama Bu Ratna, melihat contoh-contohnya tadi, sekarang diskusikan dengan teman kalian ya. Bisa diakses lewat live worksheet. Bu Ratna kasih waktunya 5 menit. Yang sudah selesai, bisa kirimkan ke Gmail-nya Bu Ratna ya. Kemudian tadi Nana kan pergi berwisata ke Telaga Sarangan. Nana bertanya ke ayahnya asal mula Telaga Sarangan. Ayo kita simak baik-baik dongeng asal mula Telaga Sarangan yang diceritakan oleh ayah Nana. Linknya bisa kalian klik di bahan ajar. Jadi bisa kalian setel ulang setelah pembelajaran ini ya. Linknya ada di atas ini. Bahan ajar juga. Telaga Sarangan atau Telaga Naga. Telaga Sarangan adalah sebuah danau vulkanik yang terletak di Magetan, Jawa Timur. Telaga ini menjadi salah Ini pohon-pohon yang menutupi tanaman. Mungkin istriku tahu ini. Nyi Jalilung kini ada tentang asal mula terjadinya Telaga Sarangan. Telaga Sarangan bisa disebut Nah, tahukah anak-anak untuk asal-usul Telaga Sarangan tadi termasuk cerita apa ya? Benar, itu termasuk cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan yang sengaja dikarang oleh pengarang. Karena naga itu tidak ada ya anak-anak ya. Nah, kemudian siapa saja tadi tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita asal mula Telaga Sarangan? Iya, benar, Suci. Ada tokoh Ki Jalilung dan Nyi Jalilung. Bagaimana watak mereka? Iya, benar. Wataknya kurang baik ya, karena menemukan telur tanpa seizin pemiliknya, tiba-tiba telurnya dimasak. Akhirnya, akibatnya mereka berubah menjadi naga. Pesan yang terkandung dalam cerita ini, jika kita menemukan barang yang bukan milik kita, jangan kita gunakan ya anak-anak. Nah, untuk cara dari menentukan watak tokoh, sudah tahu ya, kita bisa mengamati langsung dari apa yang ada di cerita dongeng tadi. Bisa juga dari perkataan tokoh. Jadi kadang ucapan dari tokoh itu bisa menunjukkan watak dari tokoh tersebut. Nah, sekarang setelah memahami apa itu tentang cerita fiksi dan tokoh-tokohnya, mari kerjakan di live worksheet ini, bisa langsung diklik. Untuk lembar kerja mandirinya, Bu Ratna kasih waktu 5 menit. Ada yang sudah selesai? Wah, berapa nilainya? 100. Selamat ya, berarti sudah memahami apa yang Bu Ratna jelaskan. Kemudian ada yang di bawah KKM. Jika ada, boleh dikerjakan ulang lagi ya.
Sekarang ayo diskusikan dan analisis bersama dengan kelompok kalian. Hasil pekerjaannya tetap dikerjakan di live worksheet, walaupun berdiskusi, tetapi dikerjakannya tetap mandiri ya, agar dapat nilai masing-masing. Sekarang mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Anak-anak tadi sudah belajar tentang apa saja? Apa Cahyo? Benar, tentang gaya. Kemudian tentang dongeng dari asal mula Telaga Sarangan. Nah, gaya adalah apa? Iya, benar. Tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Dan pengaruh gaya terhadap benda ada 5. Yang pertama, menggerakkan benda diam, membuat benda bergerak menjadi diam, mengubah kecepatan gerak benda, mengubah arah gerak benda, dan mengubah bentuk benda. Ya, sedangkan perwatakan ada yang antagonis, protagonis, dan tritagonis. Nah, apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang paling menarik? Oh iya, benar. Yang paling menarik videonya. Video tentang dongeng Telaga Sarangan ya. Nah, setelah ini, mari kita bermain kuisis dulu sebelum kita selesai belajar. Jangan lupa kerjakan kuisisnya. Cukup, Mbak Ratna, sudah cukup. Saya siapkan. Terima kasih, Pak. Ya, bisa di stop share-nya. Oke, kesempatan pertama Pak Matsuri, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Idam waktunya. Mbak Ratna ya, selamat sudah bisa menyelesaikan ujian komprehensifnya begitu ya. Tadi sudah mempraktikkan RPP yang sudah ditunjuk oleh Pak Idam. Kemudian sesi berikutnya adalah diskusi ya, diskusi Ini, dan Pak. konfirmasi. Mbak Ratna, Dalam, Pak. yang Mbak Ratna tahu tentang teori belajar itu ada teori belajar apa saja Mbak Ratna? Kalau yang berdasarkan dari RPP yang saya buat ya Pak, kan model pembelajaran saya itu problem based learning. Di sini saya menerapkan teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Di mana yang kognitif ini berdasarkan Piaget, proses pembelajaran yang lebih utama dibandingkan hasil belajar. Dan untuk memberikan pengetahuan baru pada siswa dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Begitu juga teori konstruktivisme yang disebut oleh Vygotsky itu juga mengutamakan dari membangun pemahaman tentang pembelajaran atau tentang pembelajaran di mana pengetahuan baru dikaitkan juga dengan pengetahuan atau pengalaman peserta didik. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Ya, udah bagus jawabannya. Artinya memang di dalam pemilihan pembuatan perangkat pembelajaran itu kan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ya. Dari disampaikan tadi menggunakan teori belajar konstruktivisme dan kognitivisme begitu ya. Sehingga harapannya nanti anak-anak bisa menginstruksi pengetahuannya sendiri gitu ya dan pengalamannya berdasarkan materi-materi ajar yang disampaikan di dalam satu siklus pembelajaran begitu. Oke, kemudian di dalam perangkat pembelajarannya juga apakah juga memperhatikan atau memfasilitasi dari masing-masing gaya belajar anak, Mbak Ratna? Menurut saya sudah, Pak, karena kalau gaya belajar, yang pertama gaya belajar visual, di mana di sini saya sudah menyontohkan dengan gambar-gambar, kemudian audio itu juga dari video sudah ada gambar, kemudian suaranya, kemudian untuk kinestetiknya itu yang saya praktekkan bola basket tadi, Pak. Nah, itu bisa, mungkin anak memperagakan seperti itu. Jadi sudah ketiga gaya belajar itu menurut saya sudah diterapkan. Oke, kemudian setelah tadi merencanakan, melaksanakan pada tahapan akhir itu untuk mengetahui hasil dari sebuah kegiatan pembelajaran itu, Mbak Ratna pada tahap akhir menggunakan apa? Apa yang harus dilakukan? Dengan evaluasi, Pak. Jadi selain LKPD dalam setiap tahap materi pembelajaran yang saya sampaikan, di akhirnya itu ada evaluasi yang saya gunakan WISIS. Ya, kalau LKPD sama evaluasi sama enggak, Mbak? Berbeda, Pak. Kalau LKPD itu lebih ke lembar kegiatan peserta didik, di mana di situ ada panduan-panduan untuk peserta didik melakukan kegiatannya. Ada yang berdiskusi, ada yang menggambar, ada yang mencari informasi, seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang kuisis atau evaluasi, itu lebih ke soal-soal seperti pilihan ganda, isian, yang bisa dimasukkan ke rapor. Gitu, Pak. Oke. Kemudian yang harus ada di kegiatan evaluasi itu harus ada kegiatan apa aja, Mbak? Yang dievaluasi maksudnya? Aspeknya aspek apa saja, Mbak? Yang ada di evaluasi, Pak. Aspek yang harus dinilai gitu maksud saya. Aspek yang harus dinilai yang pertama harus kognitif, Pak. Karena kalau evaluasi itu penilaian.
penilaian siswa secara kognitif, berbeda dengan yang psikomotor dan afektif. Karena kalau afektif dan psikomotor itu non-tes, menggunakan rubrik, sedangkan kalau yang evaluasi itu kognitif menggunakan tes penilaiannya. Oke, baik. Kemudian di dalam pembuatan instrumen evaluasi itu apakah sudah memfasilitasi TPACK-nya, Mbak? Sudah, Pak, karena saya menggunakan aplikasi Quizizz-nya. Quizizz itu mengukur aspek pengetahuan saja kan? Nggih. Betul? Nggih, Pak, Iya. siap. Bagaimana kalau misalkan dengan kegiatan yang menilai aspek psikomotornya itu? Apakah ada instrumen yang lain? Psikomotornya menggunakan live worksheet, Pak. Untuk psikomotor tadi saya terapkan di LKPD, jadi LKPD tadi itu untuk penilaian psikomotor juga. Itu menggunakan live worksheet, ada yang diskusi, kemudian ada yang menggambarkan seperti itu. Oke, baik. Oke, udah terjawab semua pertanyaan dari saya dan cukup bagus karena sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan artinya dan berdasarkan teori yang ada gitu ya. Jadi saya ucapkan selamat dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Idam. Terima kasih Pak Masuri. Oke, baik, silakan. Terima kasih Pak Idam. Ya, selamat Mbak Ratna Juwita. Sudah masuk sampai ke tahap uji komprehensif ya. Oke, ada beberapa yang ingin Pak Idam konfirmasi. Dari pembelajaran yang sudah Mbak Ratna lakukan ini, menurut Mbak Ratna sudah memfasilitasi HOTS atau belum? Sudah, Pak. Karena di sini saya menyajikan masalah dulu, saya tidak langsung memberikan pengertian ataupun konsep dari materi yang saya ingin jelaskan, tapi anak-anak saya sajikan masalah, saya sajikan contoh, kemudian mereka membuat kesimpulan berdasarkan contoh. Seperti tadi contohnya yang mobil yang diam, kemudian saya dorong bergerak, saya mengarahkan. Itu termasuk dalam apa? Gaya memengaruhi apa? Oh, ternyata gaya memengaruhi benda yang diam menjadi gerak. Seperti itu, Pak. Oke, di tujuan pembelajarannya ada berapa? Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang HOTS-nya ada berapa? HOTS-nya insya Allah semuanya saya bikin HOTS, Pak. Oke. Kalau Pak Idam tanya mengimplementasikan, itu sudah HOTS sebelum? Mengimplementasikan, menerapkan. Kalau hanya menerapkan itu belum, Pak. Itu masuk level apa? Kalau menerapkan itu C3, implementasi, menerapkan. Jadi belum sampai ke level HOTS ya? Belum. Belum. Jadi mulai HOTS-nya dari level apa? Dari C4, menganalisis. Kemudian Terus? C5, evaluasi, dan C6-nya itu mencipta. Oke, jadi itu bisa dimasukkan kata kerja operasionalnya di tujuan pembelajaran. Salah satunya ada mencipta atau membuat. Ya. Kalau Pak Idam membuat tujuan pembelajarannya, siswa membuat sebuah rangkaian apa gitu ya. Itu cara mengukurnya pakai apa Mbak Ratna? Penilaian psikomotor, Pak. Ada rubrik penilaiannya. Jadi tergantung apa yang ingin dicapai oleh guru tersebut. Nah, nanti kisi-kisinya ada rubriknya, keterangannya. Jadi skor 2, semisal jika peserta didik dapat apa. Oke, lalu di pembelajaran yang Mbak Ratna lakukan itu sudah ini kan belum mengimplementasikan TPACK belum? Sudah, Pak. Bisa dijelaskan komponen-komponennya di pembelajarannya apa saja? Dari pembelajaran yang pertama saya menggunakan PowerPoint, kemudian saya menggunakan masuk komponen TPACK yang mana PowerPoint itu dijelaskan? Komponen yang berbasis IT, Pak. Ya bagian TPACK-nya bagian yang mananya? Teknologinya, pedagogikalnya atau apanya? Kalau menurut saya sudah termasuk teknologi dan pedagogiknya, karena dalam PowerPoint saya itu sudah saya terapkan materi ataupun pembelajarannya seperti itu. Kemudian pakai juga apa? Teknologi pedagogiknya itu pakai apa? Saya menerapkannya tadi pakai video pembelajaran dari kisah Telaga Sarangan itu tadi. Kemudian juga menggunakan LKPD untuk LKPD-nya live worksheet, kemudian bahan ajarnya flipping book, dan Quizizz untuk evaluasinya. Serta tadi lembar absennya juga menggunakan Google Drive, Pak. Oke. Cukup dari Pak Idam, Mbak Ratna Juwita, nanti silakan diperdalam lagi tentang pembelajaran yang memfasilitasi HOTS dan implementasi TPACK-nya dalam pembelajaran ya. Ya, siap, Pak.
Terima kasih Pak Matsuri dan Mbak Ratna Juwita. Ujian komprehensifnya sudah selesai. Silakan di stop recordnya. Terima kasih Pak Idam, Bapak Matsuri sudah membimbing Ya, kami. Mbak, selamat.